Hai. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas materinya itu adalah berkaitan sama eh, ketika terjadi peningkatan pajak atau adanya gangguan terkait dengan keseimbangan pasar. Salah satunya itu adalah karena pajak, apa yang akan terjadi gitu kan. Nah, maka di sini materinya itu berkhusus atau pembahasan kita itu akan khusus kepada yang namanya DWL atau Dead Wage Loss. Nah, DWL atau Dead Wage Loss itu adalah yang disebut sebagai kerugian bobot mati. Nah, kenapa yang nanti kita sebut sebagai kerugian bobot mati? Karena nanti akan ada yang kita bahas itu berkaitan sama yang namanya surplus konsumen dan juga surplus produsen. Dan surplus konsumen dan juga surplus produsen itu ketika ada pajak atau ketika ada hal-hal lain selain dari pajak itu akan menjadi berkurang atau menjadi hilang. Nah, itu yang kita sebut sebagai DWL atau dead wage loss. Nah, sebelum sampai ke sana, dan sebelum sampai ke yang namanya surplus konsumen sama surplus produsen, kita bahas dulu nih kalau misalkan di konsumen atau produsen itu punya 3 kategori. Yang pertama namanya itu adalah kategori submarginal atau konsumen atau produsen submarginal. Dimana konsumen atau produsen submarginal itu adalah konsumen atau produsen yang mempunyai kemampuan di bawah harga pasarnya. Tapi kalau misalkan produsen itu berarti di atas harga pasarnya. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah kalau misalkan si eh, konsumen, ya kan, misalkan ada seorang konsumen nih, konsumen itu punya uang, misalkan kemampuan belinya itu adalah 30.000. Nah, tapi ketika sampai di pasar ternyata dia menemukan harga barang yang mau dibeli itu adalah sebesar 50.000. Nah, maka di situ kemampuan dari si konsumen tersebut di bawah harga pasar yang udah ditentukan. Nah, gitu juga dengan si produsen. Si produsen, karena si produsen ini mempunyai modal dan modalnya misalkan kita asumsikan adalah 50.000. Nah, maka ketika harga di pasar itu adalah 30.000, maka otomatis si si produsen tersebut itu akan mengalami kerugian. Nah, kerugian tersebut atau produsen yang mengalami kerugian tersebut itu adalah produsen submarginal, di mana kemampuannya itu di atas ya harga pasar kalau misalkan si produsen. Tapi kalau konsumen itu di bawah harga pasar. Nah, kalau misalkan yang marginal itu artinya kemampuannya sama dengan harga pasar, yang artinya kemampuan dari si konsumen dan ke produsen dalam memproduksi atau dalam membeli barang itu sama nih dengan yang terjadi di pasar. Contohnya misalkan konsumen punya uang 50.000, ternyata sampai di pasar harga barangnya juga 50.000. Nah, maka itu disebut sebagai konsumen marginal. Itu juga dengan produsen, produsen punya modal 50.000. Kemudian ternyata harga di pasar itu adalah 50.000 juga, maka si produsen tersebut itu disebut sebagai produsen marginal. Nah, kemudian di sini ada yang namanya si super marginal. Nah, super marginal berarti kemampuannya itu berada di atas harga pasar. Kalau si produsen berarti dia di bawah harga pasar. Yang artinya di sini kalau misalkan si konsumen punya uang 30.000, tapi ternyata barang di pasar itu harganya itu adalah 10.000, maka dia punya keuntungan sebesar 20.000. Nah, keuntungan 20.000 itu yang kita sebut sebagai yang namanya surplus konsumen. Gitu juga dengan produsen. Produsen kalau misalkan dia mempunyai kemampuan atau punya modal itu sebesar 30.000, tapi ternyata harga di pasar itu adalah 50.000, maka dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 20.000, dan itu yang disebut sebagai surplus produsen. Nah, berarti si konsumen atau si produsen yang mempunyai surplus itu adalah itu adalah yang kita sebut sebagai konsumen atau produsen super marginal. Nah, lalu kayak gimana gambarannya? Gambarannya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita udah ngebahas di mekanisme pasar, ya kan, maka akan ada titik berpotongnya dari si konsumen dan juga si produsen, dari kurva permintaan dan juga dari kurva penawaran. Dan titik berpotongannya ini disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, yang di sebelah atas dari harga tersebut, ya kan, dari harganya, dari harga keseimbangan itu yang kita sebut sebagai si surplus konsumen. Nah, kalau yang di bawah yang warna merah ini itu yang kita sebut sebagai si surplus produsen. Kenapa daerah yang merah ini menjadi daerah surplus produsen? Karena kalau kita lihat di sini adalah kurva penawarannya, ya kan, garis penawarannya. Nah, si konsumen ternyata mampu menawar sampai di titik ini nih, ya kan, mampu menawar di titik ini. Ternyata harga barang itu adalah segini, ya kan. Maka daerah dari sini sampai ke sini itu yang kita sebut sebagai daerah surplus konsumen. Gitu juga dengan produsen, ya kan. Gitu juga dengan konsumen. Tadi surplus produsen ya. Kalau si konsumen
dia mampu beli sampai harga setingkat ini, ya kan. Tapi ternyata harganya cuma segini, ya. Maka di sini kita sebut sebagai surplus konsumen, kayak gitu. Maka daerah yang warna biru disebut surplus konsumen, daerah yang warna merah itu adalah surplus produsen. Nah, selanjutnya di sini kalau terjadi yang namanya pengenaan pajak, ya kan, dari pemerintah. Nah, ingat pengenaan pajak dari pemerintah itu yang akan terbebankan itu adalah dari si produsen. Karena di sini si produsen tersebut akan menanggung dari yang namanya harga pajak tersebut gitu kan. Nah, maka di sini ketika terjadi yang namanya penambahan dari nilai pajak, maka penawaran dari si produsen itu akan berkurang karena beban biayanya semakin besar. Maka nanti akan terjadi pergeseran dari S1 menjadi S2, dari kurva penawaran 1 ke kurva penawaran S2. Maka bergesernya ke sebelah kiri. Nah, lalu tadi kalau misalkan tidak terjadi pergeseran, maka kan tadi X1-nya ya kan atau equilibrium satunya berada di sini nih, di mana harganya itu adalah di PE, kemudian kuantitasnya ada di QE. Nah, lalu di sini terjadi pengurangan dari yang namanya penawaran. Sehingga yang di sebelah warna biru ini, yang warna biru ini itu akan menjadi daerah yang disebut sebagai daerah pajak. Yang artinya di sini biaya-biayanya itu adalah biaya-biaya yang kena pajak. Nah, dengan hal tersebut, maka si konsumen itu akan menanggung juga dari yang namanya nilai pajak tersebut, sehingga nanti surplus konsumen yang awalnya dari sampai sini, ya kan, kemudian berkurang sampai sini. Maka ketika terjadi pajak atau ketika terjadi pengenaan pajak, maka yang pertama itu adalah surplus konsumen itu akan berkurang. Begitu juga dengan surplus produsen. Surplus produsen itu juga akan berkurang. Yang awalnya dia berada di sini di PE, kemudian dia sampai di P2, yaitu adalah berada di sini. Nah, kemudian di daerah sini itu adalah daerah di mana yang kita sebut itu sebagai dead wage loss, yaitu adalah daerah bobot mati nih atau kerugian mati. Kenapa kerugian mati? Karena di sebelah sini itu bukan ditanggung oleh siapa-siapa. Di pajak itu tidak termasuk, surplus konsumen juga bukan, surplus produsen juga bukan. Maka daerah kehilangannya ini, ya kan, yang warna hitam ini yang baru saya arsir, itu yang disebut sebagai daerah DWL atau daerah dead wage loss, kayak gitu. Nah, untuk tambahan di sini ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan dari DWL nih. Yang pertama ada yang namanya kontrol harga, yang artinya di situ akan ada kontrol harga dari pemerintah. Contohnya kayak kemarin yang terjadi kenaikan harga harga minyak ya, minyak goreng. Maka pemerintah akan melakukan kontrol harga. Pemerintah akan mengurangi atau akan menaikkan dari harganya, ya kan, yang awalnya misalkan tadi adalah 30.000 kemudian ditekan sama pemerintah menjadi 20.000 atau misalkan jadi 14.000. Nah, itu namanya kontrol harga. Kemudian ada pajak, ada eksternalitas, dan juga ada pasar persaingan tidak sempurna. Maka 4 faktor ini itu akan menyebabkan munculnya daerah kerugian bobot mati atau yang kita sebut dengan dead wage loss, gitu. Semoga bisa dipahami.